Mourinho ajukan tawaran untuk Zinchenko, Arsenal turunkan harga jual. Peringatan halus Martin Zubimendi untuk Manchester United. Tottenham berniat curi pemain incaran Arsenal. Cara Arteta agar tim-tim lawan gemetar di kandang Arsenal. Legenda IPL ragukan Arsenal, namun Gyökeres bisa jadi kunci. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Mourinho ajukan tawaran untuk Zinchenko, Arsenal turunkan harga jual. Jose Mourinho dan Fenerbahce dikabarkan telah mengajukan tawaran resmi untuk Alexander Zinchenko dengan Arsenal menurunkan harga jual sang pemain menjadi sekitar 13 juta euro. Menurut jurnalis Turkiye Sercan Hamzoğlu, negosiasi antara Fenerbahce dan Arsenal terkait Alexander Zinchenko berlangsung cepat. Direktur olahraga Fenerbahce Devin Ozek juga telah bertemu langsung dengan perwakilan Arsenal untuk membahas kesepakatan. Zinchenko yang kontraknya di Emirates Stadium tersisa 12 bulan, didatangkan Arsenal dari Manchester City pada 2022 dengan nilai 30 juta euro. Ia menjadi bagian penting skuad Mikel Arteta dalam 2 musim pertamanya. Namun musim lalu kesulitan mendapatkan menit bermain dan kini masuk daftar jual. AC Milan sebelumnya hampir merekrut Zinchenko dengan tawaran 17 juta euro. Namun pembicaraan batal. Fulham juga tertarik, namun Fenerbahce kini berada di posisi terdepan setelah mengajukan tawaran resmi. Arsenal sendiri sudah melepas sejumlah pemain besar musim panas ini, termasuk Jorginho, Thomas Partey, Takehiro Tomiyasu dan Kieran Tierney, serta berencana menjual Leandro Trossard, Gabriel Martinelli, dan Jakub Kiwior jika ada tawaran menarik. Di sisi lain, Arteta mengincar winger Crystal Palace Eberechi Eze sebagai target utama berikutnya. The Gunners akan memulai Premier League musim 2025-2026 dengan tandang ke Old Trafford untuk menghadapi Manchester United. Peringatan halus Martin Zubimendi untuk Manchester United. Martin Zubimendi mengakui kemenangan melawan Bilbao menjadi akhir manis untuk rangkaian pramusim Arsenal. Namun, ia menegaskan bahwa timnya belum mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik. Pemain berusia 25 tahun itu mengirim pesan terselubung kepada Manchester United yang akan menjadi lawan perdana Arsenal di Premier League musim ini. Ia meyakini masih banyak potensi yang bisa dimaksimalkan oleh The Gunners untuk meraih kemenangan. Ia mengatakan kepada situs resmi Arsenal, ini adalah akhir pramusim yang baik, tetapi yang terbaik masih akan datang. Koar pemain Spanyol ini. Pada akhirnya, Liga adalah Liga. Kami suka bersaing, kami suka menang. Saya sangat senang. Ini dimulai sekarang. Seru Zubimendi. Tottenham berniat curi pemain incaran Arsenal. Tottenham Hotspur dilaporkan berniat untuk mencuri bintang Crystal Palace Eberechi Eze, yang juga dalam pantauan dari rival sekota mereka, Arsenal, pada bursa musim panas 2025. Eberechi Eze jadi satu di antara pemain yang dikaitkan dengan Arsenal pada bursa musim panas ini. Eze dianggap merupakan kepingan puzzle terakhir bagi Arsenal untuk menghadapi musim 2025-2026. Jurnalis transfer Fabrizio Romano lantas menyatakan bahwa penolakan itu memberikan kans pada tim lain seperti Tottenham Hotspur. Romano melaporkan bahwa mereka telah membuka pembicaraan untuk memboyong Eze ke London Utara. Spurs sendiri kini membutuhkan sosok kreatif seperti Eze untuk lini tengah mereka. Pasalnya, James Maddison yang biasa mengemban peran tersebut kembali mengalami masalah cedera parah. Maddison mendapatkan cedera ACL yang memaksanya absen dalam waktu lama. Eze pun dianggap menjadi opsi terbaik bagi Spurs untuk mengisi kekosongan dari seorang Maddison sekarang. Sementara Palace disebut Sun Sports tidak dalam posisi penting untuk segera menjual Eze. Kontrak dari pemain asal Inggris itu masih tersisa sampai akhir Juni tahun 2027 mendatang. The Eagles kemungkinan besar bakal tetap menahan bandrol Eze, yakni sebesar 68 juta pounds. Belum dipastikan apakah Spurs bisa memenuhi permintaan Palace, mengingat mereka juga tengah dalam pendekatan pada pemain lain seperti Savino dari Manchester City.
Cara Arteta agar tim-tim lawan gemetar di kandang Arsenal. Mikel Arteta meminta Arsenal copot penutup terowongan, itu supaya tim-tim lawan gemetar saat main di kandang The Gunners. Dilansir dari Sport People, Mikel Arteta meminta pihak klub mencopot penutup terowongan di Emirates Stadium. Penutup terowongan tersebut jadi penghubung saat para pemain keluar dari ruang ganti untuk menuju ke lapangan. Permintaan Arteta dikabulkan Arsenal. Pihak klub tidak akan memakainya lagi mulai musim 2025-2026. Diketahui Mikel Arteta mau tim-tim lawan gemeteran di Emirates Stadium. Dengan dicopotnya penutup terowongan itu, maka tim-tim lawan akan merasakan langsung atmosfer di stadion. Tim-tim lawan akan merasakan langsung gemuruh penonton tanpa peredam dari penutup terowongannya. Arsenal sudah hat-trick finish 3 kali sebagai runner-up di 3 musim terakhir Liga Inggris. Jelang musim baru, Merriam London sudah berbenah. 6 pemain baru sudah didatangkan, termasuk striker baru Victor Gyökeres. Akankah Arsenal bisa raih titel Premier League kali ini? Yang terakhir diraihnya pada tahun 2004 lalu. Legenda IPL meragukan Arsenal, namun Gyökeres bisa jadi kunci. Ambisi Arsenal untuk mengangkat trofi Premier League setelah puasa gelar selama 21 tahun tampaknya kembali akan menemui jalan terjal. 3 nama besar sepak bola Inggris yakni Gary Lineker, Alan Shearer, dan Micah Richards kompak memprediksi The Gunners akan kembali terhenti di tikungan terakhir, meski sudah berbelanja besar di bursa transfer. Dalam 3 musim terakhir, Arsenal selalu menjadi penggiring di posisi kedua klasemen akhir Premier League. Musim panas ini, manajemen klub tak main-main. Striker tajam Victor Gyökeres dan gelandang cerdas Martin Zubimendi jadi headline rekrutan. Namun, Shearer menilai keberakan itu belum cukup. Mereka akan menantang, tetapi tetap jatuh di ujung. Rekrutan mereka tepat, tapi saya belum melihat kekuatan yang cukup untuk merebut gelar, katanya dalam podcast The Rest is Football. Lineker sependapat menambahkan bahwa faktor Liverpool ia semakin tangguh, membuat Arsenal butuh sesuatu yang lebih. Gyökeres akan jadi kunci, tapi kita tahu pramusim tak selalu jadi ukuran. Saya rasa mereka bisa mendekat, tetapi tetap gagal. Sementara itu, Richards memilih lebih menyoroti risiko yang lebih sederhana namun mematikan, bagi cedera. Hal ini juga beberapa kali terjadi di Arsenal sampai bisa dianggap sebagai masalah klasik. Gyökeres memberi sesuatu yang tak dimiliki Havertz, naluri alami seorang striker. Tapi jika 1 atau 2 pemain kunci absen, skenarionya bisa terulang seperti musim lalu. Ujarnya, Arsenal akan membuka musim dengan ujian berat. Tandang ke markas Manchester United pada Minggu 17 Agustus. Publik Emirates menanti apakah musim ini mereka akhirnya bisa mematahkan kutukan atau justru kembali patah hati. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!